Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Muhammad SAW dan keagungannya tak pernah bosan untuk dipelajari dan diceritakan. Selain kemuliaan akhlak, Rasulullah juga memiliki mukjizat yang membuat sahabat takjub. Dikisahkan dari Hamzah bin Amr al-Aslami, ia bercerita bahwa pada suatu malam ia berjalan bersama Rasulullah SAW. Saat itu kondisi sangat gelap gulita tanpa penerangan sedikit pun. Kemudian keduanya berpencar di ujung jalan. Saat berpencar itulah Hamzah melihat bahwa jari jemari Rasulullah SAW bersinar sangat terang. Begitu terangnya sinar itu hingga membuat beberapa sahabat yang lain bisa mengumpulkan hewan tunggangan mereka. Tak ada seorang pun yang tersesat di gelap gulita itu. Keistimewaan jari jemari Rasulullah SAW lainnya juga bisa memancarkan air. Aku pernah melihat Rasulullah SAW pada waktu sholat asar tiba. Orang-orang mencari air wudhu, tapi mereka tak menemukan air. Kemudian Rasulullah datang dengan membawa sebuah wadah berisi air wudhu. Rasulullah SAW lalu memasukkan tangannya ke dalam wadah itu. Lalu beliau menyuruh orang-orang berwudhu dari wadah itu. Saat itu Anas bin Malik menyaksikan air memancar dari bawah jari jemari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya jari jemari beliau saja yang bersinar, dalam riwayat lain juga disebutkan tongkat beliau dan setandan kurma pemberian beliau juga mampu mengeluarkan cahaya terang. Diriwayatkan dari Maimun bin Zaid Abbas, Rasulullah SAW memberikan sebuah tongkat kepada Abu Abbas setelah ia mengalami kebutahan. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Abbas, "Gunakan tongkat ini sebagai penerang jalanmu." Kemudian Abu Abbas menerima tongkat itu. Ajaibnya, tongkat dari kayu itu tiba-tiba bisa mengeluarkan cahaya sehingga menerangi jalannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Abbas sholat 5 waktu bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian ia pulang ke perkampungan Bani Haritsa. Di suatu malam yang gelap gulita dan hujan sedang turun dengan derasnya, Abu Abbas keluar, lalu tongkat pemberian Rasulullah itu digunakan untuk menerangi jalannya. Akhirnya Abu Abbas selamat hingga sampai di rumah Bani Haritsa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dijelaskan bahwa suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumah menuju masjid untuk menunaikan sholat Isya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dijelaskan pada suatu malam Rasulullah SAW keluar dari rumah menuju masjid untuk menunaikan sholat Isya. Ketepatan malam itu hujan turun dengan derasnya dan disertai dengan petir. Saat sinar petir menerangi malam, Rasulullah melihat Qatadah bin Nu'man. "Hai Qatadah, setelah engkau selesai sholat, tetaplah duduk di tempatmu hingga aku menyuruhmu," ucap Rasulullah. Selesai sholat, Rasulullah menemui Qatadah dan memberikan sebuah tandan kurma. "Ambillah tandan kurma ini, ia akan menerangi jalan di depanmu 10 langkah dan di belakangmu 10 langkah," tutur Nabi Muhammad SAW seraya memberikan setandan kurma itu. Qatadah menerimanya. Lalu saat pulang ke rumahnya, setandan kurma itu benar-benar menerangi jalannya sampai di rumah. Masya Allah, itulah beberapa dari mukjizat Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi mukjizat yang beliau miliki karena beliaulah kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Dan beliaulah manusia agung di dunia ini yang kelak memberikan syafaat kepada kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap nabi dan rasul yang diutus Allah memiliki mukjizat atau keistimewaan sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya. Tak terkecuali Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, yang paling istimewa adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kata maupun isi kandungan Al-Quran. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali. Para ulama mengumpulkannya dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Ada 3.000 mukjizat Nabi Muhammad lebih. Dan kali ini saya akan menyebutkan mukjizat Nabi Muhammad dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau kitab suci Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj. Yang ketiga membelah bulan. Keempat dapat mengeluarkan air dari jari jemari beliau saat peperangan. Mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib dalam perang Khaybar. Minuman dan makanan menjadi banyak atau berkah setelah didoakan Nabi Muhammad. Pohon-pohon berjalan ke arah beliau dan menyatakan keislamannya. Bisa mengetahui hati musuh yang berniat jelek kepada beliau. 9 tubuh bisa memancarkan petir saat darurat ketika beliau perang. Dan Rasulullah memberikan hal-hal gaib yang kemudian terbukti kebenarannya di zaman beliau sampai akhir zaman. Dan mukjizat beliau itu membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar seorang utusan Allah. Dan fungsi mukjizat beliau adalah mengalahkan argumentasi orang-orang kafir, baik di masa beliau hidup maupun setelah beliau wafat sampai akhir zaman. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.